Hai, perkenalkan nama saya Yangitin dengan NPM 1742071 dari jurusan Akuntansi Universitas Internasional Batam. Nama saya Vivien dengan NPM 204-261. Perkenalkan nama saya Yuda Saputra, NPM 2042121. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Sari Devi dengan NPM 2042122. Kami dari kelompok 9. Nah, hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai analisis statistik terkait pertumbuhan dan perubahan kondisi laporan keuangan yang ada di PT 3 Pilar Sejahtera Tbk dari 2017 sampai 2019. Nah, pertama-tama kita akan membahas sedikit mengenai profil perusahaannya. Nah, PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk adalah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 yang awalnya hanya bergerak di bidang makanan. Sejalan dengan proses transformasi, bisnis ini dimulai pada tahun 2009. TPSF telah menjadi salah satu perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100 dan pada tahun 2011 TPSF menjadi salah satu perusahaan dalam daftar list top 40 best performing listed company dari majalah Forbes Indonesia. Pada tahun 2012 TPSF menerima penghargaan Indonesia Best Corporate Transformation dari majalah SWA. Selain itu, TPSF menerima penghargaan Asia Best Companies 2014 untuk kategori Best Small Cap Finance Asia dan masuk dalam 20 daftar Rising Global Star dalam Forbes Indonesia pada tahun 2014. Nah, selanjutnya visi dan misi dari perusahaan ini. Visinya adalah menjadi perusahaan yang berwawasan nasional yang membangun Indonesia hebat dan sukses di food and related business yang bereputasi untuk kontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk misinya adalah menyediakan barang dan jasa yang berkualitas dan informatif di bidang food and related business yang mampu menciptakan nilai tambah untuk semua pelanggan, menjadi perusahaan yang hebat dengan cara membangun sistem yang jalur ganda dalam organisasi, membangun budaya disiplin dan sumber daya manusia pembelajar untuk memaksimalkan kekuatan karyawan dan organisasi kita. Setelah itu memiliki kekuatan untuk perusahaan multinasional namun dengan kelincahan seperti sebuah perusahaan kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik, secara konsisten memberikan keuntungan di atas standar pasar dan dana pemegang saham. Nah, PT 3 Pilar Sejahtera Food ini juga melakukan kegiatan usaha perdagangan, industri, perkebunan, pertanian, ketenaga listrikan, dan jasa. Hingga tahun 2016, perusahaan telah menjalankan bisnis sektor perdagangan, industri, dan pembangkit listrik. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Divisi Pangan atau TPS Pangan. Nah, TPS Food memproduksi makanan pokok dan pangan konsumen. Makanan dasar adalah jenis produk yang harus diproses sebelum dikonsumsi. Jenis produk ini bisa digunakan oleh housewife dan vendor sebagai bahan makanan untuk makanan yang disajikan kepada konsumen akhir. Sementara itu, makanan konsumen merupakan jenis produk yang bisa langsung dikonsumsi dan oleh konsumsi akhir. Produk pangan yang di TPSF telah memenuhi persyaratan mutu dan menerima sertifikat standar nasional atau biasa kita sebut SNI. Nah, next langsung masuk ke analisis. Nah, yang pertama adalah analisis deskriptif statistical analysis. Dalam analisis ini terdiri dari mean, max, mean, median, range, variance, dan standard deviation. Oke, nah aset pada tahun 2017 asetnya adalah sekitar 1.981.940 juta. Setelah itu untuk 2018 adalah sekitar 1.816.406 juta. Setelah itu ada 2019 adalah 1.868.966 juta. Nah, untuk perhitungannya rata-ratanya adalah 1
1.889.104 juta. Dan untuk minnya adalah 1.816.406 juta yang ada pada tahun 2018. Setelah itu yang max-nya adalah 1.981.940 juta yang ada di tahun 2017. Nah, range-nya adalah sekitar 160.534 juta. Setelah itu mediannya adalah 1.868.966 juta. Lalu variansnya adalah kurang lebih sekitar 4.769.687.48.000. Setelah itu untuk standar deviasinya adalah sekitar 69.62,92093. Saya akan menjelaskan yang liabilitas terlebih dahulu. Untuk data total liabilitas selama 3 tahun terakhir kita ambil dari laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food. Seperti yang kalian lihat di PPT bagian atas, itu yang tahun 2017 total liabilitasnya mencapai 5.329.841 juta. Sedangkan untuk tahun 2018 mencapai 5.267.348 juta. Dan untuk tahun 2019 menurun menjadi 3.526.819 juta. Ini rata-rata caranya yaitu dengan menjumlahkan total liabilitas selama 3 tahun terakhir dibagi 3. Hasilnya yaitu 4,7 triliun. Sedangkan untuk nilai minimum yaitu 3,5 triliun dan untuk nilai maksimumnya yaitu 5,3 triliun. Dan untuk range itu rumusnya yaitu highest value dikurangi lowest value, yaitu 5,3 triliun dikurangi 3,5 triliun, hasilnya yaitu 1,8 triliun. Sedangkan untuk nilai median yaitu nilai tengahnya 5,2 triliun. Dan untuk variance rumusnya yaitu total liabilitas tahun 2017 dikurangi mean dibagi 3, kemudian ditambahin dihitung per tahun, dan seterusnya ya. 2018 juga kayak gitu, 2019 juga kayak gitu, terus kemudian ditambahin, dikuadratkan, hasilnya 698.248.323.041.556 juta. Dan untuk standar deviasi tinggal akarkan dari hasil variance. Hasilnya yaitu 835.612.543.612 rupiah. Selanjutnya untuk sales atau pendapatan PT Tiga Pilar Sejahtera Food selama 3 tahun terakhir bisa kalian lihat di PPT bagian atas. Untuk tahun 2017 penjualannya mencapai 1,9 triliun. Untuk 2018 menurun menjadi 1,5 triliun, dan di tahun 2019 salesnya mencapai 1,5 triliun. Untuk rata-rata min, max, range, median, variance, dan standar deviasi caranya masih sama dengan yang kita hitung di liabilitas. Hasilnya bisa kalian lihat di PPT bagian atas. Kemudian untuk next, profit and loss. Pada tahun 2017 PT Tiga Pilar Sejahtera Food mengalami kerugian sebanyak 846.809 juta. Kemudian di tahun 2018 kerugiannya masih mengalami kerugian yaitu 123.513 juta. Dan kemudian di tahun 2019
kerugiannya makin banyak, yaitu mencapai 1.134.776.000. Nah, untuk min max range, median variance, dan standar deviasi caranya sama aja. Hasilnya kalian bisa lihat rata-rata itu mencapai 701 miliar. Sedangkan untuk nilai minimum 846 miliar, nilai maksimum 1.134 miliar, dan range-nya itu 287 miliar, dan untuk median nilai tengahnya itu 123 miliar. Kemudian variance 180, 970, 180, 970, 550, 208, 222. Dan standar deviasinya mencapai 425 miliar. Data kuartal aset 2017 sampai 2019. Pada tahun 2017 bulan Maret total aset sebesar 9.343.851.000.000. Bulan Juni 9.787.642.000.000. September 9.653.320.000.000. Desember 1.981.940.000.000. Dan pada tahun 2018 total aset per Maret sebesar 1.777.561.000.000. Juni 1.776.548.000.000. September 1.864.090.000.000. Desember 1.018.816.406.000.000. Dan pada tahun 2019 total aset per Maret sebesar 1.787.333.000.000. Juni 1.756.707.000.000. September 1.771.303.000.000. Dan Desember sebesar 1.868.966.000.000. Histogram aset per kuartal 2017 sampai 2019, yaitu pada tahun 2017 berada pada kisaran 9 triliunan, dan 2018 dan 2019 berada di kisaran 1 triliunan. Data kuartal liabilitas 2017 sampai 2019. Pada 2017 total liabilitas per Maret sebesar 4.960.769.000.000. Per Juni 5.301.516.000.000. September 5.217.438.000.000. Desember 5.329.841.000.000. Pada tahun 2018 per Maret 5.151.213.000.000. Juni 5.215.441.000.000. September 5.315.291.000.000. Desember 5.267.348.000.000. Dan pada tahun 2019 total liabilitas per Maret 5.249.325.000.000. Juni 5.268.889.000.000. September 5.372.737.000.000. Dan Desember 3.526.819.000.000. Histogram liabilitas per kuartal 2017 sampai 2019, yaitu berada pada kisaran 5 triliunan. Data kuartal penjualan bersih 2017 sampai 2019. Pada 2017
total penjualan dari bulan Januari sampai Maret yaitu sebesar 1.457.121 juta. Januari sampai Juni 3.300.176 juta. Januari sampai September 4.109.041 juta. Januari sampai Desember 1.950.589 juta. Sedangkan total penjualan bersih per kuartal yaitu dari bulan Januari sampai Maret sebesar 1.457.121 juta. April sampai Juni 1.843.055 juta. Juli sampai September 808.865 juta. Oktober sampai Desember itu mengalami kerugian sebesar 2.158.452 juta. Pada tahun 2018 Januari sampai Maret total penjualan sebesar 334.971 juta. Januari sampai Juni 735.815 juta. Januari sampai September 970.932 juta. Januari sampai Desember 1.583.265 juta. Sedangkan total penjualan per kuartal 2018 yaitu pada bulan Januari sampai Maret sebesar 334.971 juta. April sampai Juni 400.844 juta. Juli sampai September 235.117 juta. Dan Oktober sampai Desember 612.333 juta. Dan total penjualan bersih Januari sampai Maret pada tahun 2019 yaitu sebesar 320.480 juta. Januari sampai Juni 617.143 juta. Januari sampai September 1.801.534 juta. Dan Januari sampai Desember 1.510.427 juta. Sedangkan data kuartal dari bulan Januari sampai Maret sebesar 320.440 juta. April sampai Juni 256.663 juta. Juli sampai September 464.143 juta. Oktober sampai Desember 428.893 juta. Histogram sales 2017 sampai 2019 yaitu pada tahun 2017 berada pada kisaran 4 miliar, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 berada pada kisaran 1.500 miliar. Dan histogram penjualan per kuartal 2017 sampai 2019 yaitu pada tahun 2017 berada pada kisaran 1.500 miliar dan terdapat kerugian yang sangat signifikan pada tahun 2017 yaitu pada kuartal Oktober sampai Desember itu mengalami kerugian sebesar 2 triliun lebih. Sedangkan pada 2018 dan 2019 total penjualan berada pada kisaran 500 miliar. Di sini ada profit and loss atau laba rugi berjalan per kuartal pada tahun 2017 dan 2019. Yang pertama pada tahun 2017 pada kuartal pertama pada Januari sampai Maret perusahaan mengalami keuntungan sebesar 119.691 juta. Dan kemudian pada Januari sampai Juni perusahaan mendapatkan keuntungan dengan total 226.994 juta. Dan kita bisa lihat pada kuartal kedua yaitu April sampai Juni perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 108.263 juta. Dan kemudian Januari sampai September perusahaan mengalami penurunan pada keuntungannya.
yaitu total keuntungannya 176 miliar 759 juta. Kita bisa lihat pada kuartal ketiga Juli hingga September perusahaan mengalami kerugian yaitu sebesar minus 50 miliar 195 juta. Dan kemudian Januari hingga September yaitu laba rugi berjalan pada tahun 2017 ini totalnya mencapai minus 856 miliar 809 juta. Kita bisa lihat pada kuartal keempat Oktober hingga Desember perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 1 triliun 23 miliar 564 juta. Jadi total rugi berjalan perusahaan pada tahun 2017 itu mencapai minus 856 miliar 809 juta. Dan kemudian pada 2018 pada kuartal pertama yaitu Januari hingga Maret perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 30 miliar 968 juta, dan kemudian Januari hingga Juni perusahaan mengalami total kerugian sebesar minus 101 miliar 220 juta. Kita bisa lihat pada kuartal kedua yaitu April hingga Juni perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 70 miliar 260 juta. Dan kemudian pada Januari sampai September perusahaan mengalami total kerugian sebesar minus 118 miliar 654 juta. Dan kemudian kita bisa lihat pada kuartal ketiga yaitu Juli hingga September perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 17 miliar 426 juta. Dan kemudian Januari hingga Desember laba rugi berjalan perusahaan pada 2018 mencapai minus 123 miliar 513 juta. Bisa mengalami kerugian sebanyak ini. Kita bisa lihat pada kuartal keempat yaitu Oktober hingga Desember perusahaan mengalami minus 4 miliar 899 juta. Jadi total rugi berjalan perusahaan pada tahun 2018 mencapai minus 123 miliar 513 juta. Dan kemudian pada 2019 pada kuartal pertama perusahaan pada Januari sampai Maret perusahaan kerugiannya mencapai minus 11 miliar 50 juta. Dan kemudian Januari hingga Juni perusahaan mendapatkan kerugian dengan total minus 61 miliar 244 juta. Kita bisa lihat pada kuartal kedua yaitu April hingga Juni perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 50 miliar 190 juta. Dan kemudian Januari hingga September perusahaan mengalami kerugian dengan total minus 140 miliar 492 juta. Dengan kuartal ketiga yaitu Juli hingga September perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 89 miliar 292 juta. Dan kemudian Januari Desember yaitu laba rugi berjalan perusahaan pada 2019 mencapai minus 1 triliun 134 miliar 776 juta. Dan pada Oktober hingga Desember perusahaan mengalami kerugian sebesar minus 994 miliar 284 juta. Jadi total rugi berjalan pada tahun 2019 perusahaan ini mengalami kerugian sebesar minus 1 triliun 134 miliar 776 juta. Kemudian ini ada histogram profit and loss perusahaan pada tahun 2017 sampai 2019, kita bisa lihat di sini. Dan kemudian ada juga histogram lagi profit and loss tapi per kuartal pada tahun 2017 2019 perusahaan. Jadi kita bisa lihat bahwa perusahaan mengalami banyak kerugian pada tahun 2017. Kemudian masuk pada pie chart. Pie chart ini menganalisis total aset dan liability perusahaan pada tahun 2017 sampai 2019 tapi per kuartal. Aset 2017 pada kuartal pertama pada Maret current aset mencapai 5 triliun 741 miliar 511 juta dan non current aset mencapai 3 triliun 602 miliar 390 juta. Bisa dilihat pada pie chart yang di sini. Current asetnya lebih banyak pada non current asetnya. Kemudian aset pada tahun 2017 pada kuartal kedua pada bulan Juni current aset mencapai 5 triliun 991 miliar 183 juta dan non current aset mencapai 3 triliun 796 miliar dan 499 juta. Bisa dilihat pada pie chart yang di sini juga. Kemudian aset 2017 pada kuartal ketiga pada September current aset mencapai 5 triliun 843 miliar 630 juta dan non current aset mencapai 3 triliun 809 miliar 692 juta. Bisa dilihat pie chartnya juga. Kemudian aset 2017 pada kuartal keempat pada bulan Desember current aset mencapai 4 triliun 536 miliar 882 juta dan non current aset mencapai 4 triliun 187 miliar 892 juta. Bisa dilihat pada
pie chartnya ini kurang aset dan non kurang aset hampir sama banyak. Kemudian masuk ke aset 2018. Aset 2018 pada kuartal pertama pada bulan Maret, kurang aset mencapai 691 miliar 965 juta dan kurang aset mencapai 1 triliun 85 miliar 496 juta. Bisa dilihat pie chartnya di sini. Dan kemudian aset 2018 pada kuartal kedua pada Juni, kurang aset mencapai 711 miliar 495 juta dan non kurang aset mencapai 1 triliun 65 miliar 63 juta. Bisa dilihat pie chartnya juga di sini. Dan kemudian aset 2018 pada kuartal ketiga pada September, kurang aset mencapai 814 miliar 41 juta dan non kurang aset mencapai 1 triliun 50 miliar 9 juta. Bisa dilihat pie chartnya di sini, non kurang asetnya lebih banyak daripada kurang asetnya. Dan kemudian aset 2018 pada kuartal keempat pada Desember, kurang asetnya itu mencapai 788 miliar 973 juta dan non kurang aset mencapai 1 triliun 27 miliar 433 juta. Bisa dilihat pie chartnya juga di sini. Dan kemudian masuk ke aset 2019 pada kuartal pertama pada Maret, kurang aset mencapai 775 miliar 833 juta dan non kurang aset mencapai 1 triliun 11 miliar 500 juta. Bisa dilihat pie chartnya di sini. Dan kemudian aset 2019 pada kuartal kedua yaitu pada Juni, kurang aset pada perusahaan ini mencapai 755 miliar 894 juta dan non kurang aset mencapai 1 triliun 813 juta. Bisa dilihat pie chartnya juga di sini. Kemudian aset 2019 pada kuartal ketiga pada September, kurang aset mencapai 782 miliar 905 juta dan kemudian non kurang asetnya mencapai 988 miliar 398 juta. Bisa dilihat pie chartnya yang ada di sini. Dan kemudian aset 2019 pada kuartal keempat pada Desember, kurang aset mencapai 474 miliar 261 juta dan non kurang aset mencapai 1 triliun 394 miliar 705 juta. Bisa dilihat pie chart di sini bahwa non kurang asetnya sangat banyak daripada kurang asetnya, yaitu 3/4 dari total aset. Kemudian masuk ke liability 2017 pada kuartal pertama pada Maret, current liability mencapai 2 triliun 448 miliar 976 juta dan non-current liability mencapai 2 triliun 551 miliar 793 juta. Bisa dilihat pada pie chartnya itu liability-nya itu hampir seimbang antara current dan non-current-nya. Kemudian pada liability 2017 pada kuartal kedua pada Juni, current liability mencapai 3 triliun 668 miliar 734 juta, non-current liability mencapai 1 triliun 632 miliar 382 juta. Bisa dilihat pada pie chart di sini. Kemudian liability pada 2017 pada kuartal ketiga pada September, current liability mencapai 3 triliun 900 miliar 811 juta dan non-current liability mencapai 1 triliun 615 miliar 627 juta, maaf. Bisa dilihat pie chartnya di sini. Dan kemudian liabilitas 2017 pada kuartal keempat pada Desember, yaitu current liability mencapai 3 triliun 902 miliar 708 juta dan non-current liability mencapai 1 triliun 417 miliar 147 juta. Bisa dilihat pie chartnya di sini. Kemudian masuk ke liability 2018. Liability 2018 pada kuartal pertama pada Maret, current liability mencapai 3 triliun 924 miliar 743 juta dan non-current liability mencapai 1 triliun 226 miliar 470 juta. Bisa dilihat pie chartnya di sini. Dan kemudian liabilitas 2018 pada kuartal kedua yaitu pada Juni, current liability mencapai 4 triliun 70 miliar 626 juta dan kemudian non-current liability mencapai 1 triliun 144 miliar 819 juta. Bisa dilihat pie chartnya di sini. Kemudian liabilitas 2018 pada kuartal pada September, current liability mencapai 4 triliun 76 miliar 22 juta dan non-current liability mencapai 1 triliun 239 miliar 269 juta. Bisa dilihat pie chartnya di sini. Dan kemudian masuk ke liabilitas 2018 pada kuartal keempat pada Desember, current liability mencapai 5 triliun 117 miliar 830 juta dan non-current liabilities-nya menurun sebesar
89 miliar 518 juta. Bisa dilihat pada pie chartnya di sini, current liability lebih banyak daripada non current liability-nya. Kemudian masuk ke liabilitas 2019 pada kuartal pertama pada Maret. Current liability mencapai 5.157 miliar 367 juta dan non current liability mencapai 91 miliar 998 juta. Bisa dilihat pada pie chart di sini. Kemudian liability pada kuartal kedua pada Juni, current liability mencapai 2.067 miliar dan 3 juta. Non current liability mencapai 3.201 miliar 886 juta. Bisa dilihat pie chart di sini. Kemudian liabilitas pada 2019 pada kuartal ketiga pada September, current liability mencapai 2.168 miliar 675 juta dan non current liability mencapai 3.204 miliar 62 juta. Bisa dilihat pie chart di sini. Dan kemudian yang terakhir, liabilitas 2019 pada kuartal keempat pada Desember, current liability mencapai 1.152 miliar 923 juta. Non current liability-nya mencapai 2.373 miliar 896 juta. Bisa dilihat pie chart di sini. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan analisis statistik terkait kondisi laporan keuangan perusahaan dari 2017 hingga 2019. Setelah melakukan analisis laporan keuangan dari PT TPS Food dari 2017 hingga 2019, dapat mengetahui bahwa pada tahun 2017 memiliki aset sebesar 1.981 miliar 940 juta dan di liability 5.267 miliar 348 juta dan di sales ada sebesar 1.950 miliar 589 juta dan di profit and loss-nya minus 846 miliar 809 juta dan pada tahun 2018 mengalami banyak penurunan aset sebesar 1.816 miliar 406 juta dan di liability 5.267 miliar 348 juta dan di sales ada sebesar 1.583 miliar 265 juta dan di profit and loss ada minus 123 miliar 513 juta dan di tahun 2019 ada aset sebesar 1.868 miliar 966 juta dan di liability ada 3.526 miliar 819 juta dan di sales ada sebesar 1.510 420 juta dan di profit ada minus 1.134 miliar 776 juta.